Rabiul Awal itu adalah bulan yang sangat penting, Pak, di dalam sejarah Islam. Ya, jadi kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW itu terjadi di bulan Rabiul Awal, tepatnya di 12 Rabiul Awal. Kemudian wafatnya beliau juga sama tanggalnya, tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian hari dibaiatnya Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai pengganti beliau, ya, artinya menggantikan tugas-tugas kenabian sebagai khalifah pertama, itu juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ini tentu bukan suatu kebetulan, ya, ini tentu rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Nah, 12 Rabiul Awal yang biasanya kita peringati lah, katakan begitu, sebagai Maulid, ya, atau Maulid Nabi. Ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita bahas, ya, untuk kita bicarakan, kita diskusikan di sini. Jadi Maulid, ya, atau Maulid, yang benar Maulid atau Maulud, Pak? Ya, Maulid atau Maulud. Jadi kalau dari sisi bahasa, Maulid itu bisa bermakna tempat dilahirkannya Nabi, juga bisa menjadi bermakna waktu dilahirkannya Nabi. Ya, jadi itu dari kata walada. Walada itu artinya melahirkan. Ya, wulida itu dilahirkan. Nah, jadi ada dalam bentuk bahasa Arab itu yang namanya isim makan dan isim zaman. Ya, jadi kata kerja yang menunjukkan tempat dan kata kerja yang menunjukkan waktu itu mempunyai pola yang sama. Ya, jadi Maulid itu bisa bermakna tempat dilahirkannya Rasulullah, bisa juga bermakna waktu dilahirkannya Rasulullah. Kayak masjid, ini kan berasal dari kata sajadah, artinya tempat bersujud. Ya, nah Maulud itu yang dilahirkan artinya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini namanya isim maf'ul, ya, kata benda yang menunjukkan objek. Ya, ini dari sisi bahasa, ya. Jadi mungkin tidak perlu kita bahas terlalu banyak karena Maulid ataupun Maulud itu sudah menjadi makna yang urfi, ya, makna yang sudah disepakati secara tradisi, katakanlah begitu, sebagai peringatan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang penting adalah apa makna dari peringatan Maulid atau Maulid Nabi ini, Pak. Yang pertama jelas bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk bersyukur atau bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bukan sekedar boleh bergembira, tapi wajib kita bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, atas hadirnya beliau di atas muka bumi ini. Sehingga para ulama itu tegas mengatakan bahwa hari lahirnya Nabi itu jauh lebih agung, jauh lebih mulia daripada dua hari raya yang kita miliki, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, karena apa? Karena tanpa kelahiran Nabi tidak akan pernah ada Islam. Tanpa kelahiran Nabi tidak pernah ada Al-Quran. Ya, tanpa kelahiran Nabi tidak ada yang namanya Isra Mi'raj misalnya. Ya, tidak ada sholat, tidak ada puasa dan seterusnya, tidak ada penaklukan itu. Ya, yang dalam sejarah merupakan hari-hari yang agung dalam Islam ini. Semua itu diawali dengan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi kita ini harus kita pahami sebagai Nabi yang memang memiliki keistimewaan, harus kita katakan begitu, dibanding Nabi dan para Rasul yang lain. Ya, ada 121.000 Pak, Nabi, diantaranya Rasul. Dan satu-satunya Nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebutan Ya Ayyuha, itu hanya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ya Ayyuha, itu bentuk penghormatan, bentuk kesayangan, bentuk kecintaan. Ya, tapi ketika Allah menyebut nama Nabi yang lain langsung dengan namanya, Ya Musa, Ya Adam, dan seterusnya. Tapi ketika menyebut nama Nabi, Allah selalu mengatakan dengan sebutan Ya Ayyuhan Nabi. Ya, jadi ini panggilan kehormatan, ya, atau panggilan kesayangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan satu kelebihan bagi Nabi dibanding Nabi yang lain, Nabi itu diutus untuk seluruh manusia dan seluruh ajarannya berlaku hingga akhir zaman. Ya, berbeda dengan Nabi dan Rasul yang lain. Ya, kalau Nabi dan Rasul yang lain, mereka mempunyai keterbatasan, Pak. Mereka hanya diutus untuk kaumnya dan mereka, ajaran-ajaran yang mereka bawa hanya berlaku pada masa-masa kenabian mereka. Ya, setelah mereka wafat,
ya, maka ajaran-ajaran mereka sudah tidak terjaga keasliannya karena banyak sekali disimpangkan oleh pengikut-pengikutnya. Tapi untuk apa yang dibawa oleh baginda Nabi, Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan atau yang yang memberikan Al-Qur'an ini kepada baginda Nabi, ya, dan kamilah yang akan menjaganya. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra itu Al-Qur'an maksudnya. Ya, dan kamilah yang akan menjaganya. Ini bentuk jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu tetap terjaga keasliannya. Ya, risalah beliau, ya, Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah beliau itu tetap terjaga keasliannya. Maka ketika ada pihak-pihak yang berusaha untuk menyimpangkan ajaran-ajaran Islam, tidak akan pernah bisa. Manusianya mungkin bisa terbawa, tapi ajaran beliau tidak akan pernah bergeser. Ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya dengan membawa Al-Qur'an dan dinul haq, ya, agama yang benar ini. Jadi Allah katakan bahwa baginda Nabi adalah khataman nabiin, nabi yang ajarannya akan tetap berlaku hingga akhir zaman. Ya. Maka mukjizat Nabi juga berbeda dengan mukjizatnya para nabi dan rasul yang lain. Ya, mukjizatnya para nabi dan rasul yang lain itu hanya berlaku secara temporer, sementara. Ya, tapi mukjizat yang dibawa atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi itu akan berlaku hingga akhir zaman. Sebagaimana firman-Nya tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa artinya? Kita tidak akan pernah lagi melihat orang yang bisa menghidupkan orang mati. Betul ya, Pak ya? Itu mukjizatnya Nabi Isa. Hanya berlaku pada masa kenabian Nabi Isa. Kita tidak akan pernah lagi bisa melihat tongkat yang bisa menjadi ular. Betul ya? Karena itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan hanya berlaku pada masa kenabian Nabi Musa. Ya, kita tidak akan pernah lagi melihat orang yang dibakar itu tidak bisa terbakar, tidak bisa hangus. Ya, karena itu mukjizat yang hanya diberikan kepada Nabi Ibrahim. Jangan coba-coba gitu kan. Meniru membakar diri misalnya pasti hangus, ya. Ya, nah, tetapi mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi yaitu Al-Qur'anul Karim ini terjaga hingga akhir zaman, hingga hari kiamat nanti. Ya. Tapi kok hanya berupa kitab, hanya berupa buku gitu. Waktu kecil kadang kita berpikir begitu ya. Enggak keren dibanding mukjizatnya para nabi dan rasul yang lain. Masalahnya adalah kita mayoritas enggak paham bahasa Arab, itu Pak yang sering saya katakan. Padahal ketika ayat-ayat Quran ini turun pada masanya itu banyak orang-orang yang sampai pingsan, ya, sampai kemudian bergetar, keringat dingin dan seterusnya. Ya, musuh-musuh Islam saja itu sangat kagum, ya, dengan bahasa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, hanya karena hidayah yang tidak diturunkan oleh Allah kepada mereka saja hingga mereka tidak masuk Islam. Ya. Jadi mukjizat Al-Qur'an itu sangat-sangat luar biasa. Mukjizat itu artinya apa? Mukjizat itu artinya yang melemahkan. Ya, pada masa Nabi Musa yang menjadi trending gitu ya, yang menjadi hal yang banyak dibicarakan oleh manusia itu adalah keunggulan para ahli sihir. Maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala melemahkan mereka. Melemahkan kekuatan para tukang-tukang sihir itu. Ya, demikian juga dengan mukjizat nabi-nabi yang lain, ya. Mukjizatnya Nabi Sulaiman misalnya. Ketika orang berbicara tentang hal-hal yang luar biasa, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman untuk bisa berbicara dengan hewan. Ya. Nah, demikian pula dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Hal atau topik yang menjadi pembicaraan pada masa itu adalah dunia sastra. Ya. Jadi orang saling bersaing ya untuk mengunggulkan dirinya untuk membuat syair-syair yang hebat. Ya, sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab itu ahli sastra, itu ahli syair. Ya, dan musuh-musuh Nabi Muhammad seperti Abu Jahal, para pembesar-pembesar pada masa itu rata-rata ahli sastra. Mereka masing-masing bersaing dalam membuat sastra. Nah, kemudian baginda Nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala melemahkan mereka-mereka yang merasa dirinya hebat dengan sastra-sastra mereka itu dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga kemudian banyak di antara mereka yang langsung takjub, langsung heran, terkagum-kagum gitu dengan bahasa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ya, sehingga mereka kemudian percaya sebenarnya bahwa itu adalah
tidak mungkin dibuat oleh manusia. Ya, itu benar. Ayat itu turun dari Tuhannya Muhammad. Ya, kurang lebih begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita pahami, bahwa Nabi kita memang harus kita katakan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai khataman nabiyyin. Maka kecintaan kita kepada beliau itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melebihi kita tidak boleh melebihi apapun yang kita miliki ini, ya, kecintaan kita kepada apapun yang kita miliki di dunia ini melebihi kecintaan kita kepada beliau, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ini At-Taubah ayat 24. Katakan ya Muhammad, ya, kalau saja mereka mencintai, ya, orang-orang tua mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, istri-istri mereka, saudara-saudara mereka, kemudian tijarah itu perdagangan, ya, perniagaan, kalau bahasa kita mungkin bisnis atau perusahaan-perusahaan yang mereka khawatirkan kerugiannya itu, wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah mereka yang mereka cintai itu. Kalau saja kemudian kecintaan mereka kepada hal-hal itu melebihi kecintaan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fisabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kalau saja kecintaan mereka kepada apa yang mereka miliki di dunia tadi melebihi kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada jihad fisabilillah, tunggulah, Allah pasti akan memberikan perhitungannya kepada mereka. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Artinya apa? Allah akan memberikan keputusan kepada mereka. Pasti ada adab, Pak. Pasti ada siksa. Ya, minimal fasik, ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Fasik itu dosa besar. Ya. Bahkan pada titik tertentu bisa kafir seseorang, ya. Ketika dia mencintai seseorang, kemudian dengan tegas dia mengatakan dia lebih mencintai seseorang itu daripada Nabi misalnya, bisa sampai kafir itu. Ya, tapi minimal fasik. Kalau kita lihat dari ayat ini, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Jadi atau di dalam hadis baginda Nabi mengatakan la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai aku melebihi kecintaannya kepada hartanya, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia yang ada. Atau di dalam redaksi yang lain beliau katakan la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai aku melebihi kecintaannya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia. Ya. Jadi ada satu kisah, Pak. Ya, kecintaan kita ini bisa mengantarkan kita ke surga. Ya, cinta doang ini, cinta kepada baginda Nabi itu bisa mengantarkan seseorang ke surga. Mungkin pernah saya sampaikan ya sekian waktu yang lalu. Jadi ini di dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi ada seorang tua bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, mata as-sa'ah. Ya Rasulullah, kapan terjadinya as-sa'ah? As-sa'ah itu dalam bahasa Indonesia menjadi saat, tapi maknanya di sini adalah kapan saatnya datang kiamat itu. Lalu kemudian baginda Nabi tidak menjawab kapan kiamat itu akan terjadi, tapi Nabi bertanya kembali kepada orang tua itu, wa ma'adatalaha. Apa yang telah kamu persiapkan untuk itu? Ya, apa yang kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat itu? Kemudian orang tua itu mengatakan atau menjawab kepada baginda Nabi, walladhi, dia mengatakan lah, tidak, ma'adatulaha. Aku tidak mempersiapkan sedikit pun untuk menghadapi hari kiamat itu. Ya, kemudian dilanjutkan, walladhi ba'atsaka bil haqq, dan demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, aku sungguh tidak menyiapkan apapun untuk hari kiamat itu. Illa, kecuali, nah ini yang penting, Pak. Illa inni uhibbullah wa rasulahu. Kecuali kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dia mengatakan begitu, Pak. Jadi artinya dia tetap melaksanakan ibadah-ibadah rutin, tetapi dia menyiapkan untuk hari kiamat itu hanya kecintaannya saja kepada Allah dan Rasulnya.
Ya, artinya dia siap mengorbankan apapun untuk Allah dan Rasul-Nya. Ya, karena yang namanya cinta itu kan butuh pengorbanan, Pak ya, bukan sekedar klaim saya cinta gitu kan. Tapi yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Ya, butuh bukti, ya, bukan sekedar klaim. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan fa anta ma'a man ahbabta, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat atau pada kondisi tertentu dia bisa bersama Rasulullah, ya. Bisa dipertemukan dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Ya, tergantung kadar kecintaan seseorang tersebut kepada nabinya. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Lalu apakah cukup ya kita sekedar bergembira atas lahirnya Nabi, atau sekedar mengatakan saya cinta Nabi, atau sekedar mengadakan peringatan-peringatan dan seterusnya? Ya, tentu tidak. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa kecintaan kita kepada baginda Nabi itu dituntut adanya satu pembuktian. Minimal ada 3, Pak, yang ingin saya sampaikan, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi, atau bukti kecintaan seseorang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sekaligus juga dalam rangka memenuhi hak-hak beliau sebagai Nabi kita. Ya, karena beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi Allah Subhanahu Wa Taala punya hak. Ya, untuk yang dituntut kepada umatnya. Yang pertama apa? Hak beliau adalah diimani sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah SAW, ya, sebagai utusan Allah dan sebagai Nabi terakhir, ya, sebagai pembawa risalah terakhir. Jadi ini penting, Pak, untuk membedakan kita dengan umat sebelumnya, jadi umat nabi-nabi sebelumnya. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu juga sebenarnya di dalam ajaran mereka itu dikabarkan kepada mereka bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman, ya, ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad, ya. Tapi mereka, ya, sebagian di antara mereka itu mengingkari kenabian nabi akhir zaman ini. Ya, ini bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Ya, Allah katakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, ya, orang-orang yang telah diberikan kitab, maksudnya telah diberi kitab Taurat dan kitab Injil, maksudnya umatnya Nabi Musa dan umat Nabi Isa, maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana yang dikabarkan dalam kitab-kitab mereka itu, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Demikian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu kalau dalam ajaran mereka yang benar, ya, mereka itu tahu tentang Nabi Muhammad, ya. Harusnya begitu. Ya. Tapi kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi di antara mereka ada yang menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka tahu tentang kebenaran itu. Nah, ini jangan sampai kemudian kita sebagai umat Islam ini kecintaan kita kepada baginda Nabi itu hanya sekedar klaim, hanya sekedar ucapan saja, ya. Tetapi harus ada pembuktiannya, apa yang harus kita lakukan akan kecintaan kita kepada Nabi ini. Jadi ini dosa besar, ya. Bahkan keluar dia dari Islam, seperti Ahmadiyah itu, Pak. Ahmadiyah itu kan dia mengakui, kalau ditanya, oh dia mengakui Nabi Muhammad, mengimani dia Nabi Muhammad, ya, tapi dia tidak mengimani kenabian Nabi sebagai Rasul terakhir. Ini masalahnya, ya, kan dia mengimani pendiri organisasi itu sebagai Nabi juga, ya, si siapa? Mirza, ya, Mirza Ghulam Ahmad, itu diakui sebagai Nabi juga oleh mereka, ya. Jadi jelas ini sudah keluar dari Islam. Sebagaimana juga dulu di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Ini dulu orang beriman pada masa kenabian baginda Nabi sebelum Nabi wafat. Tapi setelah Nabi wafat dia mengaku jadi Nabi. Ya nggak jadi beriman, dia masuk neraka juga dia. Apalagi dia membawa pengikut yang banyak, dia menyesatkan banyak orang. Ya, jadi jelas Nabi itu mengatakan wa ana al-aqib, aku adalah yang terakhir. Ya. Wal aqibu alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi setelahku, dia bukan nabi. Ini tegas dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini bedanya kita dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, ya.
kita mengimani kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, sementara mereka tidak. Padahal firman-Nya datang dari sumber yang sama, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taurat kan dari Allah, Injil juga dari Allah, ya, firman-firman-Nya. Lalu mereka merubah-rubah, mengotak-atik itu, ya, sehingga kemudian kabar tentang kenabian baginda Nabi ini mereka palsukan, ya, mereka rubah, mereka sembunyikan. Nah, di sini bahasanya layak tumunal haqqo wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka tahu itu. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan tidak ada Nabi setelah beliau. Itu pertama, Pak. Ya, mengimani kenabian beliau sepenuhnya, ya, lahir batin. Yang kedua, apa bukti kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi? Jangan pelit-pelit untuk bersolawat setiap kali disebutkan nama beliau. Ya. Jadi Allah saja bersolawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk Nabi. Maka orang-orang beriman wajib bagi kalian, ya, untuk senantiasa bersolawat juga atas Nabi. Jadi salawat ini bukan untuk Nabi sebenarnya, Pak. Salawat ini untuk kita sebenarnya. Karena Nabi mengatakan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa bersalawat sekali untukku, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Ya, salawat itu apa? Doa artinya. Ya, ketika kita mendoakan Nabi 1 kali dengan kalimat-kalimat salawat, itu akan kembali kepada kita 10 kali. Yang mengembalikan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi setiap kali disebut nama Nabi dimanapun, ya, katakanlah kalau kita tidak bisa mengucap dengan keras misalnya, ya, dalam secara perlahan kita katakan sallallahu alaihi wasallam minimal begitu setiap kali disebut nama Nabi, ya. Jadi ini yang kedua, ya, bersolawat atas Nabi ini adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi. Jadi nggak boleh kita pelit gitu, ya, bersolawat untuk beliau. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, Pak. Ya, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat 31, ini ayatnya sangat populer juga, ya, sering disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, katakanlah ya Muhammad. Jadi Allah memerintahkan Nabi untuk berbicara kepada umatnya, ya, kepada orang-orang yang beriman. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Jadi Allah yang memerintahkan kita agar kita mengikuti Nabi. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi artinya apa? Wajib bagi kita untuk berittiba'. Berittiba' itu apa? Mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ini kalau mau dicari dalilnya hadis atau ayat banyak sekali. Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para sahabatku, ya, khulafa'ir rasyidin. Atau di dalam ayat yang lain, watakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul, ambillah atau terimalah, dan apapun yang beliau larang, tinggalkanlah. Ini bukti kecintaan kita, ya. Kalau kita tidak mengikuti sunnah-sunnah beliau, ya, atau paling tidak mencintai sunnah-sunnah beliau, ya, maka berbahaya ini, Pak. Kita bisa digolongkan menjadi orang yang tidak cinta kepada beliau. Karena bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW itu salah satunya adalah berittiba' kepada beliau. Ya, jadi gini, ada kalau kita mau lihat sejarah, ya, Pak, lengkap sekali sebenarnya. Orang-orang yang mengitari baginda Nabi, paman-paman beliau itu kan ada beberapa, ya. Semuanya itu cinta dengan Nabi, Pak. Sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul. Ya, Abu Lahab itu cintanya luar biasa, Pak, kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah ketika beliau lahir ada seorang budak, ya, yang bernama Suwaibah. Ya, jadi ini budaknya Abu Lahab yang mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa telah lahir seorang bayi yang luar biasa sempurna,
ya, gantengnya luar biasa dari saudaramu, yaitu Abdullah. Ya, jadi Abdullah dan Abu Lahab ini seayah, saudara seayah, sama-sama putra dari Abdul Muthalib. Ya, lalu apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ini? Abu Lahab itu langsung, ya, bukan hanya gembira, ya, kegembiraannya diwujudkan atau dibuktikan dengan membebaskan, memerdekakan sang budak ini, karena dia telah memberikan kabar yang demikian menggembirakan buat dia. Abu Lahab ini, Pak, ya. Tapi apa yang kemudian terjadi pada dia? Dia tetap masuk neraka, meskipun kecintaannya luar biasa. Karena apa? Karena dia tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan kemudian justru menjadi musuh besar Nabi. Ya, ketika Nabi diangkat sebagai Rasul, ketika Nabi diangkat sebagai Nabi, ketika Nabi membawa ajaran-ajaran Islam, mulailah dia merasa terganggu, Abu Lahab ini. Ya, sehingga dia menjadi musuh besar Nabi, dan kita tahu dalam surat Al-Lahab, ya, dia masuk neraka. Ya, jadi ini cinta kepada Nabi, tapi dia tidak mau mengikuti syariatnya. Ya, nah ada contoh yang lain, Pak. Ya, paman beliau yang lain yaitu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib bin Abdul Muthalib juga, ya, putra dari Abdul Muthalib. Dia cinta Nabi, cintanya luar biasa, tapi dia bersikap netral. Ya, karena sampai akhir hayatnya beliau tidak bersyahadat. Ini riwayat yang sahih mengatakan seperti itu. Jadi ada riwayat yang mengatakan beliau bersyahadat juga, tapi ini riwayat lebih lemah. Tapi mayoritas, ya, pendapat yang lebih kuat menyatakan sampai akhir hayatnya Abi Thalib ini tidak mengucapkan syahadat. Jadi tetap ya masuk neraka juga. Tetapi keberpihakan kepada baginda Nabi luar biasa. Dia juga sayang sekali, ya, dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia menjadi pelindung dakwahnya Nabi. Ya, dia menjadi pelindung dari kejahatan musuh-musuh Islam, ya, seperti Abu Jahal dan seterusnya. Ya, mengapa? Karena netral dia. Artinya apa? Dalam sikap dia tidak mau masuk Islam karena ada hal-hal yang bersifat politis. Karena dia juga merupakan pembesar di samping pembesar kaum Quraisy kafir yang lain. Ya, jadi ada hal yang bersifat politis sehingga beliau tidak masuk Islam. Ya, kurang lebih nggak enak gitulah mungkin dengan kolega-koleganya. Ya, sampai akhirnya Nabi itu sedihnya luar biasa. Beliau nangis terseduh-seduh ketika ditinggal Abu Thalib ini. Karena Abu Thalib ini selain mencintai beliau juga sangat mencintai, dan Abu Thalib ini perlindungannya terhadap Nabi luar biasa. Sayangnya sampai akhir hidupnya dia tidak masuk Islam, dia tidak bersyahadat. Dan ya kalau tidak bersyahadat, tidak memeluk Islam, ya tempatnya kita tahu di neraka. Nah, ada paman beliau yang kecintaannya kepada baginda Nabi, ya, ditunjukkan dengan bukti perbuatan dan keyakinan yang luar biasa, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi 3 saudara dari ayah yang sama, Hamzah, Abu Thalib, dan Abu Lahab. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, begitu beliau mengetahui kenabian baginda Nabi, ya, kemudian didakwahi oleh Nabi, beliau langsung bersyahadat, dan kemudian beliau menjadi pelindung juga dari dakwah Nabi. Karena Hamzah juga orang kuat di Mekah pada saat itu, dan beliau sami'na wa ata'na, ya, terhadap apapun yang dibawa oleh baginda Nabi. Ya, beliau beritiba dalam seluruh aspek kehidupan kepada baginda Nabi sebagai Rasulullah, meskipun secara secara status dia adalah paman, ya kan, Nabi adalah keponakan, ya, tapi Hamzah bin Abdul Muthalib benar-benar menjadi seorang pemeluk Islam yang mengimani kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan kecintaan yang beliau buktikan dengan perbuatan. Nah, jadi dari 3 contoh ini harus menjadi pelajaran bagi kita, Pak. Ya, jadi kecintaan kepada baginda Nabi, kepada Rasul SAW itu bukan hanya klaim, bukan hanya dengan mengadakan berbagai peringatan dan seterusnya, ya. Tetapi ada hal-hal lain yang harus kita buktikan, karena cinta itu butuh bukti, betul ya? Cinta itu kan butuh bukti dan butuh pengorbanan, ya, nggak boleh omong doang. Ya, yang bisa kita lakukan hari ini 2 poin pertama ini, Pak, mengimani kenabian beliau seutuhnya, ya, mencintai beliau di atas segala-galanya yang kita miliki ini,
ya. Kemudian bersolawat. Setiap kali disebutkan nama beliau. Nah, yang ketiga untuk beritiba kepada sunnah-sunnah beliau, ini memang ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan sunnah-sunnah beliau yang bersifat pribadi. Ya, seperti ibadah beliau bagaimana, ya. Kemudian kalau kita mau belajar bagaimana kebiasaan-kebiasaan beliau, ya. Hal-hal yang sifatnya apa? Manusiawi lah, ya. Minum atau makan dengan tangan kanan misalnya, ya, menggunakan pakaian yang mendahulukan yang kanan dan seterusnya. Ini sunnah-sunnah beliau yang sifatnya pribadi. Nah, ketika kita melakukan itu dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ini bisa mendatangkan pahala bagi kita. Ya. Nah, tapi memang ada sunnah-sunnah beliau yang tidak mampu kita laksanakan. Nah, ini jangan ditentang, jangan ditolak. Ya, artinya kita cinta juga kepada sunnah-sunnah beliau. Ya, kita cinta juga dengan sunnah-sunnah beliau yang tidak mampu kita laksanakan, yaitu sunnah-sunnah beliau yang terkait dengan aktivitas muamalah, ya kan? Ya, banyak yang sering kita sampaikan ya dalam persoalan ekonomi, hukum dan seterusnya. Jangan pernah ditolak. Karena ini datang dari Allah, ya, datang dari Rasulnya, pasti ini adalah mempunyai kebenaran yang mutlak. Ya, dan pasti akan membawa keberkahan, itu sudah pasti, Pak. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu yang sering kita baca kan? Ya, jadi baginda Nabi dengan risalah yang beliau bawa itu pasti akan mendatangkan keberkahan, pasti akan menjadikan rahmat bagi seluruh alam.